Hello everyone, my name is Yuni Indrianti and my student ID number is 33210086. I will show myself doing interpreting using simultaneous interpreting method. This video is a final test fulfillment of interpreting course. There will be three parts. I will start interpreting the first one and continue to the next one. Now let's start from the part 1. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the Upaya untuk nation mendefinisikan as a bangsa political secara concept formal dates sebagai back to sebuah konsep 1882 politik when dimulai French pada tahun philosopher and historian 1882 Ernest ketika Renan filsuf dan published sejarawan his seminal Prancis essay titled Ernest Renan What is a Nation? menerbitkan esai penting berjudul Apa In itu this Bangsa. essay, Renan defines Dalam the esai ini, nation Renan as a mendefinisikan large-scale bangsa sebagai solidarity solidaritas constituted by the berskala feeling besar of yang dibentuk oleh sacrifices that perasaan one made in the past pengorbanan and yang of those dilakukan that di one masa is lalu dan separated to make in pengorbanan the yang akan future. dilakukan di masa depan. This Hal explains ini why Renan menjelaskan believes mengapa that if Renan we are to percaya imagine bahwa the jika nation kita as good and membayangkan worthy of bangsa yang baik continuous dan layak untuk sacrifice, we dikorbankan must secara realize terus-menerus, that it kita harus necessarily menyadari entails a bahwa hal process of tersebut forgetting. membutuhkan proses melupakan. This is because, Hal ini for karena Renan, bagi Renan, the efforts to upaya-upaya obtain untuk national mendapatkan unity, persatuan nasional either in the baik name of atas nama civic or ethnic nasionalisme, nationalism, kewarganegaraan maupun involve acts of etnis, violence melibatkan and tindakan subsequent kekerasan forgetting. dan kemudian melupakan. Based on the initial Berdasarkan conception of a konsepsi awal nation tentang developed bangsa by yang Renan, dikembangkan oleh scholars Renan, have come up para with a more ilmuwan telah formal definition of menghasilkan a nation, definisi yang lebih namely, formal a tentang bangsa, community of people formed on the yaitu basis sebuah of a komunitas combination of masyarakat yang shared terbentuk features such atas as dasar language, kombinasi history, fitur-fitur yang sama ethnicity, seperti culture, bahasa, and sejarah, territory. etnisitas, budaya, dan wilayah. Put differently, a nation is the Dengan collective kata lain, identity of sebuah a group of bangsa adalah people identitas understood as kolektif defined dari by sekelompok language, orang yang history, dipahami sebagai ethnicity, culture, didefinisikan oleh and bahasa, territory. sejarah, etnis, budaya, dan And for this wilayah. reason, a nation Dan is karena generally alasan more ini, overtly sebuah bangsa political than an umumnya lebih ethnic group. bersifat politis daripada In kelompok fact, etnis. many scholars Bahkan considered it banyak as a ilmuwan fully yang menganggap mobilized or sebagai kelompok etnis yang institutionalized ethnic group. dimobilisasi atau dilembagakan secara penuh. Later on, the Kemudian, famous political pakar politik scientist terkenal Benedict Benedict Anderson Anderson views the memandang bangsa nation sebagai as an sebuah imagined komunitas yang community. dibayangkan. Bagi For Anderson, Anderson, bangsa the adalah nation is komunitas an politik imagined yang political secara community, kultural but is dibayangkan culturally sebagai imagined sesuatu yang as both secara inherently inheren limited terbatas and dan sovereign. berdaulat. As we can Seperti yang see, kita there bisa are four lihat, key ada 4 elements in this elemen kunci definition. dalam definisi ini. First, the Pertama, nation bangsa is imagined dibayangkan hanya simply because karena members of anggota any dari suatu particular bangsa nation will tertentu never tidak meet akan pernah most of their bertemu fellow dengan members, sebagian besar yet in the anggota minds lainnya. of each lives the Namun, image dalam of their benak communion. masing-masing meninggalkan citra persekutuan Second, mereka. the nation is imagined Kedua, as bangsa limited dibayangkan because it has sebagai finite, sesuatu yang yet terbatas sometimes karena elastic, memiliki boundaries batas-batas yang beyond which other terbatas, namun nations lie. terkadang bersifat elastis di mana Third, bangsa-bangsa lain the berada. nation is imagined as sovereign Ketiga, because bangsa the concept digambarkan of the sebagai nation sesuatu itself yang was born in berdaulat an karena age konsep when the bangsa itu Enlightenment sendiri and the lahir pada Revolution zaman were ketika destroying the pencerahan dan legitimacy revolusi of the divinely menghancurkan ordained, legitimasi dunia hierarchical dinasti dynastic hierarkis realm. yang ditakdirkan secara turun-menurun. Finally, the nation is Yang imagined as a terakhir, community bangsa because, dibayangkan sebagai regardless sebuah of the actual komunitas karena inequality terlepas and dari exploitation that ketidaksetaraan may dan prevail within eksploitasi yang each, mungkin the terjadi nation di is dalamnya. conceived as a deep, Bangsa dibayangkan horizontal sebagai comradeship. sebuah persaudaraan horizontal yang mendalam. Okay, that was the first interpreting. Now I will start interpreting for part 2. Sintaksis adalah aturan bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak keliru antara sintaksis atau semantik dengan diksi. Keduanya merupakan dasar dari penyusunan kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi-definisi ini. Sintaksis seperti yang baru saja disebutkan adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, verba, objek.
Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki-laki, berubah melihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian: kata kerja, kata benda, kata sandang, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah Tika. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja, seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing itu, kata kerjanya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis itu. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dari kalimat. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah setiap kali susunan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, kalimat tersebut dapat diterjemahkan. Misalnya, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urusan VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda untuk meletakkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita lihat rangkumannya. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan kunjungi channel kami yang lain untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. Now I will continue to interpreting for part 3. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya: mudah menular tapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus berhamburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum, namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menanjak menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA.
Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang lebih banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin tunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya sebelum diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Okay, that's all my interpreting final project. Thank you so much for your attention and see you.